Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Maeswara, NIM 2511061, kelas IFB 1J. Hari ini saya akan mempresentasikan kaidah huruf kapital, huruf miring, dan penulisan kata. Mari kita lanjutkan. Pendahuluan. Bahasa Indonesia memiliki sistem penulisan yang teratur agar komunikasi tertulis menjadi jelas dan seragam. Kaidah ejaan berfungsi untuk menjaga ketepatan makna, kejelasan pesan, dan keseragaman penulisan di berbagai media. Dalam presentasi ini kita akan mempelajari tiga bagian utama, yaitu kaidah huruf kapital, yang kedua kaidah huruf miring, yang ketiga kaidah penulisan kata. Ketiganya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tulisan akademik, karya ilmiah, maupun surat resmi. Pengertian huruf kapital. Huruf kapital juga disebut huruf besar. Huruf ini digunakan untuk menandai permulaan kalimat, nama diri, nama lembaga, dan unsur tertentu dalam penulisan. Penggunaan huruf kapital yang tepat menunjukkan kejelasan dan kesopanan dalam berbahasa tulis. Contohnya, Andi belajar di Universitas Indonesia. Kata Andi dan Universitas Indonesia ditulis dengan huruf kapital karena merupakan nama diri dan nama lembaga. Penggunaan huruf kapital bagian pertama. Berapa aturan penting penggunaan huruf kapital? Satu, pada awal kalimat. Yang kedua, contoh, dia sedang membaca buku. Tiga, pada awal petikan langsung. Contohnya, ibu berkata, jangan lupa sarapan. Yang kelima, pada nama orang. Contohnya, Budi Santoso datang terlambat. Penggunaan ini wajib karena membantu pembaca mengenali awal kalimat dan nama khusus dengan mudah. Penggunaan huruf kapital bagian 2. Yang keempat itu huruf kapital juga digunakan untuk yang keempat, nama tempat atau unsur geografi, contohnya Pulau Sumatera, Gunung Rinjani, Sungai Kapuas. Nama-nama tempat itu awalnya memakai huruf kapital semua dan itu wajib. Yang kelima itu nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, suku Jawa, dan bahasa Inggris. Yang keenam, nama lembaga, organisasi, atau dokumen resmi. Contohnya Kementerian Pendidikan, DPR, dan PBB. Dengan huruf kapital, pembaca dapat membedakan antara nama umum dan nama resmi. Pengecualian huruf kapital. Meskipun huruf kapital tidak digunakan sembarangan, beberapa pengecualian tidak digunakan untuk kata umum, meskipun berasal dari nama diri. Yang kedua, saya belajar bahasa Indonesia. Itu salah. Saya belajar bahasa Indonesia. Itu benar karena eh, yang benar itu bahasa tidak memakai huruf kapital di B-nya. Tidak digunakan untuk kata yang bukan nama resmi. Kami berjalan di sungai itu salah. Kami berjalan di sungai itu benar. Aturan ini menjaga agar penulisan tetap konsisten dan tidak berlebihan. Pengertian huruf miring. Huruf miring digunakan dalam penulisan cetak atau digital,
bukan tulis tangan. Tujuannya adalah untuk memberikan penekanan makna atau menunjukkan kata yang memiliki fungsi khusus. Huruf miring biasanya digunakan untuk istilah asing. Yang kedua itu judul buku atau karya. Yang ketiga penegasan atau penunjukan kata tertentu. Huruf miring membuat pembaca lebih mudah memahami konteks dan maksud penulis. Contoh penggunaan huruf miring. Beberapa contohnya, satu, istilah asing, kata software dari perangkat lunak. Kata software dimiringkan karena dari bahasa asing. Judul buku atau karya. Saya membaca novel Laskar Pelangi. Judul karya tulis miring. Ditulis miring. 3. Penegasan kata. Kata jujur penting dalam penghidupan. Penegasan makna atau pembahasan suatu kata. Penulisan kata, pengertian. Penulisan kata berkaitan dengan cara menulis kata secara benar sesuai kaidah Webby. Ini penting karena kesalahan kecil dapat mengubah makna. Penulisan kata mencakup satu, penulisan gabungan kata. Yang kedua, penulisan kata depan. Yang ketiga, penulisan partikel dan singkatan. Dengan memahami aturan ini, kita dapat menulis dengan lebih rapih dan sesuai standar. Penulisan gabungan kata. Gabungan kata bisa ditulis secara terpisah atau serangkai tergantung maknanya. Jika dua kata masih memiliki makna sendiri, ditulis secara terpisah. Rumah sakit, kerjasama, tanggung jawab. Jika dua kata sudah menyatu, maknanya ditulis serangkai. Seperti padahal, daripada, dan apabila. Contohnya, rumah sakit berarti tempat untuk merawat orang sakit, bukan rumah yang sakit. Penulisan kata depan dan partikel. Kata depan di, ke, dari ditulis terpisah jika menunjukkan tempat atau arah. Di rumah, ke sekolah, dari pasar. Itu benar. Di rumah, ke sekolah, dari pasar. Yang salah itu karena di-nya itu digabung dengan kata tempatnya. Jadi itu salah. Yang seharusnya dipisah dengan kata tempatnya. Sementara partikel seperti la, ka, ta, dan pun ditulis serangkai dengan kata sebelumnya. Apakah kamu tahu? Meskipun ia sibuk. Aturan ini membantu membedakan fungsi kata depan dan partikel secara jelas. Penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk ringkasan dari beberapa kata, sedangkan akronim adalah gabungan huruf yang bisa dibacakan seperti kata biasa. Contoh singkatannya itu DR, TN, SH, dan UUD. Contoh akronim: LAN, Lembaga Administrasi Negara. Radar, Radio Detection and Ranging. Huruf kapital digunakan sesuai dengan bentuk resmi akronim atau lembaga yang diwakilinya. Kesimpulannya, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pertama, huruf kapital digunakan untuk nama diri, awal kalimat, dan lembaga. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk istilah asing.
judul karya dan penegasan. Yang ketiga, penulisan kata mencakup aturan kata depan, partikel singkatan, dan gabungan kata. Menulis dengan ejaan yang benar bukan hanya kebiasaan, tapi juga bentuk penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan memahami Poebi, kita turut menjaga keutuhan dan keindahan bahasa kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.